Hai, saya Adila. Saya Bimo. Welcome to MVP, Medical Veteran Podcast. Oke, kebetulan hari ini kita udah bareng sama Bapak Dekan kita, yaitu Dr. Taufik Pasyak, MKes MPDI. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. dokter. Apa kabarnya nih, dok, hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang kita mau ngobrol nih dok mengenai FKUPN Veteran Jakarta. Nah, mungkin banyak teman-teman itu udah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu nih dok tentang FKUPN Veteran Jakarta. Kalau boleh tahu, itu FKUPN Veteran Jakarta berdiri sejak kapan ya dok? Ya, bagus ini pertanyaannya bagus. Jadi usianya pada tahun ini, pada tanggal 26 Februari 2023, 30 tahun. Jadi udah dia 30 lama, tahun. dia berdiri tanggal 26 Februari tahun 1993. Jadi sudah 30 tahun dan pertama kalinya kita merayakan Dies Natalis itu besar-besaran pada tahun ini, usia ke-30 tahun. Dengan lulusan yang sudah lebih dari 3.000 lulusan. Wah, keren banget ya dok, berarti FKUPN ini. Iya, oke. Jadi FKUPN VJ itu sudah lama ya, dok ya? Lama, 30 tahun itu kalau dihitung dari usia manusia itu udah punya anak 2 tuh. Iya ya. Kalau begitu tadi kita udah tahu kalau FKUPN VJ itu didirikan kapan. Nah, selanjutnya itu di mana sih, dok, letak gedung dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Ya. Jakarta? Kita ini punya 2 gedung ya, satu gedung pendidikan, satu gedung penelitian. Kalau yang gedung pendidikan itu semua terkonsentrasi di Pondok Labu untuk prodi sarjana, baik itu kedokteran maupun farmasi. Lalu ada yang prodi profesi itu di rumah sakit ya, terbentang dari Jakarta sampai di Cilegon, sampai di Ambarawa. Sementara untuk riset center itu ada di Limo. Jadi kita punya gedung MERSI namanya, Medical Research and Research and Education yang ada di Limo. Jadi di situ sentral daripada riset kita. Tapi untuk pendidikan ada di gedung ini, ada beberapa gedung di sini. Laboratorium ada juga di sini. Dan untuk yang koas itu ada di SPAD, ada di Ambarawa, Cilegon, Tangerang, macam-macam. Oh, baik, dok. Jadi untuk gedungnya sendiri itu ada 2 ya, dok ya? Berarti ada yang di Pondok Labu untuk pendidikan dan juga ada di Limo untuk riset gitu ya, dok. Baik, dok. Oke, berarti ada 2 gedung, terus juga tadi RS-nya juga buat pendidikan banyak banget ya dok? Banyak, itu untuk koas itu ada banyak ya. Ada Rumah Sakit Pasar Minggu, ada Rumah Sakit Jiwa Suwarto Herjan, ada Cilengsi, Lewiliang, kemudian ada Rumah Sakit di Ambarawa, ada Rumah Sakit Cilegon, ada Rumah Sakit Polri. Bahkan untuk tahun ini kita sudah mulai dengan koasistensi matra, ilmu kesehatan matra itu adalah Kespra, kemudian ada Polairut gitu. Jadi udah banyak wahana belajar kita banyak. Jadi memperkaya anak-anak itu punya pengalaman banyak. Makanya kita beda dengan fakultas kedokteran yang hanya punya satu rumah sakit. Kita punya mulai dari rumah sakit yang canggih macam SPAD, Rumah Sakit Pendidikan Utama, sampai yang menghandle kasus-kasus yang memang masih fresh, artinya masih bisa ditemukan di daerah misalnya ya, di kampung. Macam kita punya koas di Rumah Sakit Ambarawa atau di Cilegon itu masih menghandle kasus-kasus yang mungkin jarang sebagian ditemukan di kota besar. Oh, oke. Baik, dok. Nah, buat tempat-tempatnya kan udah tahu nih dok, tapi kalau misal untuk berapa sih prodi yang ada di FKUPN Veteran Jakarta itu dok? Kita punya 5 prodi sampai sekarang. Oh. Pertama, prodi, dok. prodi sarjana kedokteran. Satu itu yang kuliah esket ya. Kemudian kita punya prodi profesi yang jadi dokter. Prodi farmasi, prodi biomedik, dan ketiga adalah prodi spesialis. Jadi kita 5 prodi nih. Tahun ini kita ketambahan 1 prodi. Jadi ada 5. Oh, baik. Jadi ada 5 prodi tadi ya, dok ya? 5 prodi kita. Nah, dengar-dengar itu sekarang itu FKUPN VJ ingin membuat
program studi spesialis untuk radiologi ya, Dok? Udah. Oh, Kita sudah ya, udah Dok, ya? punya. Dari 5 itu kan Oh, salah satunya prodi spesialis radiologi. spesialis. Udah menerima ini, tanggal 5 nanti lakukan tes CBT nanti. Oh, Tanggal berarti 5 sudah udah mulai. mulai Nanti penerimaan juga ya, Dok, sudah ya? insya Allah bulan Insyaallah. Agustus atau September tahun ini Oh. sudah mulai running di RSPAD. Kita udah mulai Oh. menerima, ini yang mau daftar banyak nih. Tadi kita udah rapat, kemudian alhamdulillah ada kurang lebih 33 pendaftar untuk spesialis radiologi. Wah, banyak juga ya, Dok? Iya, banyak itu untuk prodi baru banyak. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi berarti untuk, prodinya itu ada 5 prodi, terus habis itu untuk dari FKUPN Veteran Jakarta sendiri, Dok, dengar-dengar kemarin juga untuk akreditasinya sudah unggul ya, Dok? Alhamdulillah unggul. Jadi kita 2 unggul. Prodi sarjana unggul, prodi profesi unggul, dan ada satu prodi farmasi yang akreditasinya baik sekali. Untuk prodi baru ini luar biasa. Dan Fakultas Kedokteran UPN itu sampai tahun kemarin merupakan penyumbang satu-satunya untuk prodi unggulan di Universitas Pembangunan Nasional. 2 prodi itu. Wah, Itu berarti sumbangannya dari kedokteran. Oh, keren banget ya Iya. FKUPN Veteran Iya. Jakarta. Oke, mungkin Jadi, kan tadi kita juga udah membahas tentang akreditasi juga ya. Iya. Nah, lalu apa sih, Dok, yang membedakan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta ini dibandingkan dengan fakultas kedokteran yang lain? Ya, tentu pertama dari segi akreditasi ya, kita unggul. Kemudian yang kedua dari segi lokasi. Kita di Oh, Jakarta. iya. Ya, Jakarta. Di Jakarta ini kalau saya tidak salah hafal itu ada 7 atau sekitar 9 fakultas kedokteran. Yang negeri itu kan cuma 3. UI, UPN, dan UIN di bawah Kementerian UIN, Agama. ya, Yang lainnya benar, itu Dok, kan heeh. swasta ya. Mungkin saya tidak salah ingat 7 atau 9 ya yang ada di Jakarta ini. Itu dari segi lokasi. Yang ketiga, itu dari segi keunggulan kompetitif. Kita itu punya mata kuliah unggulan yang namanya ilmu kesehatan matra. Apa ini ilmu kesehatan matra? Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia bereaksi pada kondisi yang tidak normal. Nah, kalian harus tahu selama ini ilmu kedokteran mengajari kalian itu kondisi normal. Iya, Sehingga pada betul. kondisi normal itu orang sakit, penanganannya seperti ini. Kalau tiba-tiba terjadi COVID, kondisi tidak normal, semua harus diaktifkan mulai dari dokter, sistem leadership, informasi, komando, sampai dengan bahan-bahan makanan yang tidak ditemukan seperti kondisi normal. Kita udah pelajari itu. Jadi begitu nanti datang pandemi bertahun-tahun ke depan, yang namanya lulusan FK UPN Veteran Jakarta itu ada ilmunya. Ini keunggulan kita yang namanya keunggulan kompetitif. Sehingga kita bisa bersaing dengan fakultas kedokteran lain untuk ilmu ini. Yang namanya keunggulan itu kan sesuatu yang unik. Gitu Iya, ya. betul. Jadi kita Betul, punya Dokter. keunikan itu. Kemudian keunggulan yang keempat itu kita punya rumah sakit yang banyak. Rumah sakit satelit ya. Selain rumah sakit pendidikan utama, ini rumah sakit pendidikan utama kita RSPAD itu rumah sakit paling canggih di Indonesia. Wah, Itu keren sekali ya, Dok. dan itu rumah sakit pendidikan utama FKUPN. Jadi kalian berdua nanti kalau stase, koas nanti akan mempelajari tercanggih mulai dari kasusnya sampai alat-alatnya, sampai dengan hal-hal yang masih simpel. Ya, di rumah sakit daerah yang merupakan rumah sakit satelit kita. Sehingga lulusan FKUPN itu ya boleh saya katakan pengalaman itu perfect. Belum kemudian soal kedisiplinan ya, apalagi kecintaan negara. Makanya kalau kalian pakai jaket hijau ini lambang sebenarnya. Bukan kita tentara, bukan kita menjadi tentara, enggak, bukan. Meskipun kita punya latar belakang militer, tapi hari ini kita sipil. Tapi ini melukiskan kecintaan kita pada negara, nasionalisme. Dan di UPN inilah sependek pengetahuan saya yang ada mata kuliah yang masuk dalam semua blok itu secara tersirat maupun tersurat terkait dengan kecintaan pada negara. Jadi kita ingin melahirkan dokter-dokter yang berbakti pada negara dengan jalurnya, dan itu dididik bukan by doing, tapi by learning and by doing. Jadi gitu. Itu menyebabkan anak-anak yang lulus UPN ini insya Allah punya keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lulusan yang lain. Gitu. Oke, Wah. bener banget ya, Bim, di kita Iya. juga
udah belajar tentang kewarganegaraan, bahasa Iya, Indonesia, kepemimpinan, iya heeh, kan? dan juga salah satunya itu kita udah belajar matra dari Matra, awal iya. ya. Iya, bener Iya banget, iya. dan Matra itu keren banget sih, Iya. seru Iya. banget sih. Tingkat 1, tingkat 2 sampai akhir udah belajar Matra. Iya, Dan betul Sudah Dok, Dok. sudah. bahkan tahun ini kita 2 minggu launching koas Matra. Jadi dokter muda itu Oh. stasenya di Matra, tidak hanya di bedah, obstin, anak, interna, tapi juga dengan Matra untuk belajar. Jadi Anda datang ke angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian, sampai dengan sipil untuk belajar tentang Matra dan manajemen bencana, gitu. Wah, keren banget ya Wah. Bim, iya. Nah mungkin, banyak nih Dok, dari teman-teman yang lain juga mungkin yang belum, masuk kuliah gitu kan, masih pengen tahu nih kayak jalur masuknya UPN tuh kayak gimana sih biar bisa keterima jadi Ya, mahasiswa di UPN? kita punya 4 jalur. Jalur pertama itu kalau sekarang namanya seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP, Oh ya. iya. Iya, benar Dok, Itu sudah lewat SNBP. ya. Jadi Anda yang punya adik-adik yang punya prestasi di mana prestasi itu nasional, lokal, nasional, internasional. Nanti bobotnya berbeda. Itu mulai dari seni, sains, sampai olahraga. Bahkan olahragawan, penyanyi, kemudian bahkan hafiz Quran. Kita menerima tahun lalu itu hafiz Quran. Oh, Masya Allah Iya, ya. sampai dengan anak-anak yang punya prestasi lomba bahasa Inggris. Pokoknya itu basisnya prestasi. Itu masuk kita terima. Jalur yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes, SNBT. Nah itu yang dulu namanya SNBT. UTBK. Oh Itu iya, memang betul ya. betul betul. Lalu jalur ketiga namanya seleksi mandiri. Nah seleksi mandiri ini kita tetap menekankan nilai akademik itu sebagai rujukan utama. Dan yang keempat itu jalur kerjasama. Nah tahun lalu kita kerjasamanya dengan Kabupaten Fakfak. Kita menerima 5 mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Fakfak. Oh, Itu iya. 4 jalur yang kita pakai. Tapi untuk tahun ini kerjasama itu belum ada. Jadi masih 3 jalur. Kerjasama belum ada kecuali tahun lalu. Nah, tahun depan kita akan kerjasama dengan Lombok, Kabupaten Lombok yang sudah kita bicarakan. Jadi kita akan terima mahasiswa dari daerah. Kenapa kita harus kerjasama? Dan kerjasama kita dengan kabupaten yang ada di daerah-daerah tertinggal atau jauh. Karena kita ingin mengedepankan pembangunan di daerah-daerah terpencil agar supaya dokter yang lulus di situ bekerja di situ adalah yang betul-betul punya rasa nasionalisme yang tinggi, bela negara yang tinggi. Makanya kami ambil dari daerah. Gitu. Oh iya, betul banget. Oh, keren Nah, banget Kak. tadi kan udah sempat diomongin nih tentang berarti udah ada 3 apa namanya, jalur Jalur masuk untuk masuk ya, berarti masih ada 2 jalur lagi ya ini untuk adik-adik yang mau masuk ke FKUPN Veteran Masih Jakarta. ada jalur seleksi mandiri. Iya. Seleksi mandiri itu syarat pertama itu untuk lulus, nilai Anda itu harus memenuhi yang namanya passing grade. Jadi Oke. Iya, kalau misalnya kita tetapkan passing grade-nya misalnya 550 atau 600, makanya adik-adik yang merasa di range itu masuklah, karena itu adalah indikator atau syarat paling utama dari kelulusan. Kita tetap menomorsatukan kecerdasan anak, prestasi dan nilai-nilai akademis. Oke, baik dokter. Jadi kan, tadi juga udah dikasih tahu tentang gimana jalur-jalurnya dan juga sekarang-sekarang ini juga lagi, baru saja dilakukan ya Dok ya, UTBK juga, UTBK, ya. Oh di iya, UPN betul. Veteran Jakarta juga baru saja dilakukan. Nah, berarti kan banyak juga teman-teman yang nantinya mau masuk ke Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta nih Dok. Nah, dari dokter ada tidak nih harapan untuk, siswa-siswa yang mau masuk ke Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dan juga harapan bagi, mahasiswa yang sudah, eee, berkuliah Belajar, di iya. Fakultas Kedokteran Ya. UPN Veteran Jakarta ini, Dok? Oke, untuk yang baru masuk itu, saya berharap Anda mempersiapkan diri dengan baik, karena Anda punya saingan banyak. Belajarlah dengan Betul baik, betul. belajar dengan Betul benar. baik karena, hasil tidak mengkhianati Usaha. usaha. Kalau Anda belajar dengan baik, insya Allah Anda lulus, ya. Jadi, tingkat persaingan apalagi saya bilang tadi kelebihan-kelebihannya di kota besar, unggul, kemudian ada kelebihan-kelebihan lain termasuk rumah sakit. Nah, Anda akan masuk sini susah. Tapi susah itu tidak berarti tidak bisa lulus. Kita punya siswa itu beragam dari tahun ini aja seleksi kita itu yang seleksi nasional berdasarkan prestasi itu kita menerima dari
daerah-daerah macam Sumatera yang di pinggiran-pinggiran itu kita terima. Bahkan dari Sulawesi Utara ada satu, dari Papua ada satu. Itu prestasi. Ini berarti betul-betul luar biasa nih, anak-anak prestasi. Nah, kemudian yang macam kalian yang sudah masuk dalam, belajarlah dengan baik karena kita punya ketersediaan alat dan kurikulum sini luar biasa bagus. Saya kasih contoh ya, kita punya lab anatomi yang canggih. Kita punya plastinasi yang sangat lengkap. Kalau di tempat lain itu plastinasinya yang utuh itu hanya ada satu, misalnya perempuan atau laki. Kita punya dua nih, laki dan perempuan. Iya. Ditambah dengan jadi ilmu dasar ini kita kuat ini. Bahkan kurikulum kita untuk tahun 2023 ini memperkuat ilmu dasar. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau seorang dokter menguasai ilmu dasar, basic medical sciences itu, maka insya Allah mereka kuat dalam ilmu klinis nantinya. Makanya kita perlengkap itu anatomi, fisiologi, histologi, biokimia. Pelan-pelan kita perbaiki. Itu. Baik, terima kasih banyak dokter atas harapannya untuk Ya. teman-teman juga yang mahasiswa dan juga mahasiswa dan juga untuk kami ya dok ya. Iya, Amin. mungkin ada nih Dok, closing statement dari dokter nih, apa nih? Ya. Saya mengundang adik-adik yang merasa punya kemampuan untuk bergabung dengan kita. Kami akan Oke. welcome, akan memfasilitasi mulai dari beasiswa sampai dengan kemudahan-kemudahan lainnya. Dari manapun Anda berasal, dari status masyarakat biasa sampai dengan status masyarakat berkelas gitu ya, istilahnya gitu ya, ada istilah itu. Dari kampung, dari kota, dari berbagai suku, berbagai agama, welcome, silakan datang. Kami terima dan kita didik Anda sehingga nanti begitu Anda keluar, Anda akan menjadi dokter yang betul-betul memiliki keunggulan. Gitu. Oke, makasih banyak nih dokter atas, ngobrol santai di sore hari ini ya, Dok. Iya. Oke, jadi teman-teman Sobi FKUPN VJ boleh nih welcome untuk join di FKUPN VJ. Tunggu apa lagi ya, Bim? Iya, tunggu apa lagi nih? Udah tadi kan juga udah dikasih tahu keunggulan-keunggulan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta gitu. Jadi jangan ragu untuk masuk Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Karena kita juga udah ngerasain ya, Kak, ya. Iya, betul banget. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita, dan stay tune untuk episode selanjutnya. Bye. Dadah.